Mitra bisnis pemerintah mulai menerapkan pajak untuk fasilitas yang diberikan ke karyawan tingkat manajerial. Fasilitas yang akan kena pajak itu antara lain membership gold, apartemen yang sewanya di atas 2 juta per bulan, fasilitas mobil untuk karyawan bergaji di atas 8,5 juta per bulan, dan beberapa fasilitas mewah lainnya. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute, Aryawan Rahmat. Baik, Mas Aryawan, bagaimana komentarnya? Jadi kalau menurut saya, ini kan pajak natura atau kenikmatan ini itu keluar PMK 66 lah ini ya. Jadi PMK 66 tahun 2023 keluarnya itu tanggal 27 Juni 2023 gitu kan. Nah sebenarnya PMK ini termasuk aturan yang udah ditunggu-tunggu nih sebenarnya. Karena amanat dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Jadi tentang pengaturan pajak penghasilan lah. Ini termasuk yang ditunggu-tunggu. Akhirnya keluar lah gitu ya. Cuman begini, kalau menurut saya lah gitu ya. Jadi PMK ini sebetulnya seharusnya bisa menjadi sebuah terobosan lah gitu ya. Menghilangkan sebuah ketidakpastian nih. Karena begini, seringkali sebelum ada aturan ini gitu ya, pemberian dari perusahaan kepada karyawan yang selain uang berupa barang atau kenikmatan lah kan kita sebutnya natura atau kenikmatan. Nah itu suka jadi dispute. Jadi dispute-nya begini, di pihak perusahaan selama ini kan pemberian natura itu tidak boleh dibiayakan. Artinya dikenakan di tingkat di perusahaan. Sedangkan di karyawan tidak dikenakan pajak, kan gitu konsep awalnya sebelum adanya PMK ini. Nah dengan adanya PMK ini, sekarang di tingkat perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya, artinya sudah tidak dikenakan pajak di perusahaan, tapi dikenakan pajaknya oleh karyawan, gitu kan. Jadi sekilas sebetulnya menggeser pengenaan pajak nih, yang harusnya tadinya di beban perusahaan, sekarang akan dikenakan pajaknya di tiap-tiap karyawan. Jadi secara umumnya begitu, Mas. Yang jadi concern saya sebenarnya adalah setelah eranya PMK ini keluar, apa yang akan terjadi gitu ya. Jangan sampai ini gitu ya, dengan adanya PMK ini akan menimbulkan tax compliance cost yang lebih tinggi nih buat perusahaan. Karena kan yang selama ini semua natura akhirnya kan gak dibebankan ya sama perusahaan. Jadi di bagian finance itu udahlah otomatis tidak kita bebankan. Artinya dikenakan pajak di perusahaan kan gitu. Meskipun biaya keluar tapi nggak jadi biaya secara pajak kan gitu, otomatis tetap bayar pajak di perusahaan. Nah begitu ada biaya ini dibebankan, otomatis ada cost compliance, bagian keuangan akan memilah lagi nih, oh yang ini ke karyawan A, ini ke karyawan B dengan batasan-batasan tertentu tadi. Jadi harapannya gitu ya buat saya sih oke, bagus gitu kan, pemerintah mengeluarkan ini. Tujuan penerapan ini apa, Mas? Kalau menurut saya sebenarnya ya ini kalau pengetahuan saya ini kan natura atau kenikmatan ini disasar untuk high level personal lah gitu ya. Jadi orang-orang yang tingkat manajemen menengah terus sampai ke atas itu kan suka menikmati natura-natura perusahaan ya kan. Nah kalau yang karyawan kelas tingkat bawah ini kan dia sudah gaji dipotong PPh gitu ya, yang di atas 4,5 PTKP itu kan udah bayar PPh 21, terus dia nggak menikmati natura kan, seringkali begitu. Seingat kita dulu itu DJP atau pemerintah mensasarnya sebetulnya level-level menengah ke atas yang sering menikmati fasilitas perusahaan tuh, dapat fasilitas mobil dinas ya kan, terus dapat fasilitas misalkan flight, terus dapat fasilitas kesehatan, olahraga kan gitu ya. Jadi yang disasar adalah itu. Kalau setahu saya dulu ada yang disasar level menengah ke atas. Cuman kalau kita melihat PMK 66 ini sudah tidak level ke sana lagi yang disasar. Bahkan dari tingkat karyawan bawah sekalipun asal menerima tadi ya batasan-batasan di atas batasan tadi akan kenakan PPh 21. Jadi sepertinya kok saya melihat pemerintah memang cenderung mengenakan ke semua, tidak ke level yang middle to up tadi yang di awal pemberlakuan dulu, cita-citanya begitu kan, sehingga direksi terus manajer tingkah menengah ke atas itu kan yang seringkali menikmati fasilitas perusahaan dulunya ingin dikenakan atau dipajaki lebih, tapi ternyata enggak. Sekarang semua siapapun asal menerima natura yang di atas batasan-batasan tadi akan kena, Mas, baik itu karyawan tingkat bawah, tengah atau atas sekalipun semuanya kena. Jika dilihat dari sisi keadilan bagaimana? Mengingat ada pengecualian untuk ASN. Betul. Jadi itulah yang sering kali
pemberlakuannya tidak diperlakukan secara fairness lah gitu kalau orang melihatnya. Karena bagaimanapun juga kalau berbicara pajak, kalau kita ngomongin PP 21, nggak mengenal itu PNS, BUMN atau karyawan swasta kan, semua kena kan. Nah, seyogyanya begitu ya. Artinya kalau kita mau mengenakan secara fairness memang ya semua dianggap saja kena gitu kan. Toh semua menikmati fasilitas baik itu PNS, BUMN atau pemerintah. Tapi perlakuannya apakah nanti ditanggung pemerintah kan gitu ya. Kayak sekarang itu kan PNS pun juga terima gaji kan juga sudah ditanggung pemerintah, tapi basicnya adalah bayar PPh kan gitu kan. Nah, alangkah lebih bijak memang diperlakukan memang semua kena, tapi mekanismenya PNS atau BUMN ditanggung pemerintah atau apapun itu kan menjadi pengecualian, tapi secara basically harusnya semua kena. Itu saya cenderung setuju saja dengan suara-suara seperti itu. Artinya masyarakat juga melihat kalau kita bicara pajak ini kan tanggung jawab kita bersama, nggak ada penggolongan tertentu kan gitu kan. Kenapa PNS kecualikan gitu kan? Kalau memang bebannya adalah beban kita sebagai warga negara untuk gotong royong kan gitu kan, membangun untuk tujuan penerima negara. Demikian Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal Research Institute, Aryawan Rahmat. Saya Ari Yudhistira.